Oke sahabat, bersama saya kembali prajurit Halilintar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya sahabat, zaman sekarang ini hati-hati dalam penyembuhan spiritual. Wow, sip, mantap sekali. Pada zaman sekarang ini, yaitu penyembuhan dalam spiritual kebanyakan tidak bisa membedakan dalam hal gaib. Banyak manusia awam yang tertipu dalam penyembuhan di alam jagat raya ini, yaitu tertipu secara sopan dan santun. Waduh. Nah, zaman sekarang ini spiritual dalam penyembuhannya kebanyakan itu tidak bisa membedakan dalam hal gaib, dan kebanyakan spiritual tersebut untuk berpakaiannya, penampilannya meniru kayak Gus, kayak Habib itu dalam penampilannya, tapi biasanya kebanyakan menipu secara halus. Nah, maka dari itu berhati-hatilah dalam hal penyembuhan. Ini penyembuhan dalam hal gaib ya. Kalau dalam hal medis ya di rumah sakit. Ini penyembuhan dalam hal gaib. Kebanyakan di dunia ini zaman sekarang penyembuhannya dunia tipu-tipu. Katanya sih mantap banget kalau hal gaibnya, spiritualnya mantap banget katanya. Soalnya masih ada duniawi yang dituju duniawi. Maka dari itu spiritual tersebut biasanya menipu secara halus. Misalnya orang nggak kena santet dibilang kena santet, kena jin, dan kena yang lain, karena yang dituju duniawi. Nah, karena yang dituju duniawi, maka dari itu menipu secara halus, padahal dalam hal ilmu gaibnya dia masih tidak bisa membedakan. Maka dari itu berhati-hatilah, yaitu para penyembuhan spiritual yang berkedok Gus, yang berkedok Habib, yang berkedok Kiai, dan yang berkedok Ustadz. Berhati-hatilah. Di zaman sekarang ini, waduh, wis amburadul. Tapi masih ada yang penyembuhan itu masih murni keikhlasannya, yaitu membantu manusia awam dalam hal akhirat. Itu masih ada. Tapi kalau panjenengan mau memeriksa diri panjenengan atau tetangga panjenengan atau keluarga panjenengan atau teman panjenengan, itu kalau menurut saya teliti dulu siapa orang itu, apakah bisa sungguh dalam hal gaib atau dalam hal spiritual yang intinya benar-benar ikhlas dan benar-benar menuju ke akhirat. Nah, di dunia ini yaitu telah muncul
prajurit cahaya bersinar di dunia Padepokan Pasukan Langit, yaitu dengan membantu manusia awam dengan cara menantang ilmu santet tingkat tinggi. Wow, sip, mantap sekali. Nah, yaitu penyembuhannya gratis dan jarang dimiliki oleh seseorang di dunia ini, jarang sekali. Yaitu penyembuhannya sangat kilat sekali dan juga jujur untuk Bos Bafan dalam penyembuhannya jujur sekali. Karena kalau prajurit cahaya tidak jujur, perisai yang dimiliki oleh prajurit cahaya itu pasti diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke sahabat, inilah penyembuhan dalam hal gaib paling jujur sedunia. Ini jarang sekali sahabat, jarang sekali. Bos Bafan jujur sekali dalam penyembuhan, dan jarang sekali di dunia ini penyembuhannya sangat kilat sekali, kilat sekali. Coba tonton aja di video berikutnya itu di belakang, itu sangat kilat sekali. Dan di dunia ini Bos Bafan tidak main-main, yaitu membantu manusia awam. Nah, inilah, tonton aja di video ini penyembuhan paling jujur sedunia. Wow, sip, mantap sekali. Oke sahabat, gitu aja dari saya, Prajurit Halilintar. Semoga video ini bermanfaat. Salam lahir dan batin. Wow, sip, hujan. Dulur datang semua ke sini. Mana yang sakit? Yang digotong mana? Yang mana? Si Amit ya? Ini yang sakit. Berapa bulan, berapa tahun sakitnya? 3 hari. 3 hari. Belum kesini minta syarat kemana? Kemana? Hah? Mungkin minta syarat kemana? Jujur aja, sebelum kesini minta syarat kemana? Selama 2 hari. Yang keras ngomongnya, sebelum kesini minta syarat kemana? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit gak usah dibahas ya. Sekarang contoh, rumah sakit bisa apa enggak menyembuhkan pasien yang sakitnya itu sumpek mikiri utang? Enggak bisa, ya kan? Apalagi penyakit santet, dokter enggak bisa. Nah, Bos Bafan ingin nanya dulu, sebelum ke sini minta syarat kemana? Banyuanyar. Apa itu? Enggak tahu saya. Enggak, maksudnya Bos Bafan apa kiai atau ustadz atau orang biasa? Ustadz. Oh, pernah dimintakan ke ustadz. Berapa orang? 1 orang. Satu orang. Apa katanya? Katanya Jujur aja, Mas. Gak usah gengsi, gak usah malu. tak ngomong. Enggak bilang. Nggak bilang, tapi diberi minuman. Ya, Itu termasuk nyarati, Mas. Oh, ya itu.
Astagfirullahaladzim. Kalau di sini Mas, kalau asli medis, Bos Afan tidak memberikan apa-apa. Itu baca itu di tembok itu, kan jelas kan? Di YouTube juga ada tampil itu. Bos Afan sendiri gerges minum Isagrip, ngobati orang lain, kan iya aja. Astagfirullahaladzim. Ya bentar. 3 hari ini. Bentar, ya. Mana lagi yang sakit nih? Ini sebelum ke sini minta syarat kemana? Jujur aja, berapa orang jumlahnya? Mas katanya. Ya, berapa orang jumlahnya? 4 orang. 4 orang katanya. Mas. 4 orang. Yang pertama, apakah kiai atau ustadz atau habib atau Dukun. orang dukun? Orang biasa. Pertama ya, apa katanya sakitnya Mbak ini? Kena apa? Jujur aja, jujur aja. Kena setan katanya. Nah, kena santet lah, ya, cara kasarnya gitu ya. Ya, ya. Yang kedua, Kena jin. kena jin. Ya. Itu siapa itu? Minta syarat kemana yang kedua? Orang biasa juga. Oh, sama orang kelakasan aja. Orang biasa, Ya. kena jin gitu katanya. Ya, katanya. Oke. Yang nomor 3, Sama katanya. Sama kena jin. itu enggak, orangnya itu yang ketiga lain orang kan? Lain orang katanya. Siapa itu yang ketiga? Kiai apa dukun? Dukun. Oh, Ustadz. Ustaz kan ya panggilannya, Bos. Apa katanya sakitnya Mbak ini? Kena jin. Sip. Yang nomor 4. Mas. Kiai Pak dukun. Dukun. Dukun katanya. Dukun. Apa katanya Mbak ini sakitnya? Sama kena jin katanya. Kena jin. Astagfirullahaladzim. Begini ya, lur-dulur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah demi Allah, demi Al-Quran, demi Rasulullah. Ini sumpah saya Mas kepada Allah. Kalau Bos Afan seumpama menipu 1 kali terhadap pasien, Bos Afan, perisainya Bos Afan dijamin kena tilang sama Allah Mas. Dan sewaktu-waktu santet datang kepada Bos Afan, mati Bos Afan Mas. Makanya Bos Afan tidak berani menipu. Jujur Mbak ya, sampeyan Mbak ya penyakitnya mulai sejak lahir sampai sekarang tidak pernah kena santet. Gak pernah sampean. Sampai kalau ini sehat pikirannya yang tenang, gak usah ruwet. Ya benda ayo. Sekarang gini Mas, saman orangnya sehat ya. Ya. Saman pikirannya ruwet. Enak makan. Gak enak. Lah gak enak, tidurnya nyenyak. Gak Tidak mungkin. Lah inilah contohnya. Tidak ada Saman. Kata siapa? Saman kena santet, kena jin. Suruh ke sini orangnya. Saya tes ilmunya. Ingin tahu. Apa kita materai? Kan bener kan? Betul. Soalnya apa? Hati-hati Mas. Pada zaman sekarang ini banyak Mas. Kebanyakan pasien-pasien datang ya, seperti sakit begini ya, dibuat kesempatan Mas. Saman nggak tahu Saman sakitnya. Mbak ini kasar wataknya. Iya. Iya kan, wataknya Saman kasar, ngosokan Saman itu. Gak usah bohong. Usah todul lah, Pak. Iya apa tidak? Jujur. Lah iya kan. Saman kalau ada apa-apa ya, kalau mikir apa ya, kuatnya rahasia ini. Saman Mbak ya, ngomong sama keluarga. Cerita Saman, gak usah diempet. Bener benda lu dulur. Rugi sendiri Saman. Buktinya Saman kemarin minta syarat sampai 4 orang, kena tipu Saman. Saman percaya silakan, gak percaya silakan. Nggak ada Saman. Kan iya Mas? Gak berani Pak, Bos Afan berbohong gak berani. Saman percaya silakan, gak percaya silakan. Saman itu pasien, punya hak raja, bener kan? Ya. Percaya silakan, gak percaya silakan. Boleh ruwet. Sekarang gini Mas, Saman cita-cita ingin selamat sisa kubur apa enggak? Ya. Selamat kan? Lah, mumpung masih hidup, berbanyaklah melakukan kebagusan. Jangan menipu, jangan iri dengki. Manusia sekarang itu repot Mas. Bener apa enggak ayo? Enak dirasani, gak enak dirasani. Bener apa enggak ayo? Repot ayo, bener apa enggak ayo? Sekarang itu repot zaman sekarang. Contoh ya ibu ya, itu yang gudung hijau itu, diberi rezeki sama Allah umpama 10 juta, tetangga ada yang dengar, pasti iri dengki. Ya. Pasti ya Mas. Manusia itu repot Mas. Entah itu saudara sendiri atau teman atau tetangga, kebanyakan manis di bibir, enak dirasani, gak enak dirasani. Sekarang gue repot. Melarat aja masih juga dirasani Mas. Gak nemu bener ya. Nah yang itu, satunya itu ya, yang sakit itu. Sumpah demi Allah, demi Al-Quran, demi Rasulullah.
Mulai sejak lahir sampai sekarang tidak pernah kena santet apapun, tidak pernah dia itu. Sing tenang pikiran iku sarwet. Hamba izin ya Allah, panjenengan. Tanyakan Mas, mikiri duniawi apa itu yang dipikir itu? Tanyakan. Tanyakan, keluarganya tanyakan, mikir duniawi apa itu? Tanya kira, Mas Aman. Tanyakan. Tidak bisa bicara. Itu mikir duniawi itu. Aslinya bisa itu. Coba tanyakan. Bisa itu. Bisa itu. Dengarkan. Kalau Mbak ini yang dipikir masalah keluarga ini, sehingga ada ruwet. Bener apa enggak ayo? Iya, ngempet. Makanya Bos Afan tadi kan sudah bilang, Saman kalau ada apa-apa terbuka sama keluarga, bilang sama keluarga. Bener apa enggak, Mas? Betul. Biar gak rugi sampean. Saya tenang Mbak pikirannya gak usah ruwet. Kalau Saman tetap pikirannya ruwet, sarafnya kena Saman gila nanti. Kan bener kan? Ya benar. Sarafnya jangan sampai anu loh, konslet loh sarafnya loh. Itu lagi. Kalau masih apa ya tertekan terus itu ya mikiri masalah duniawi itu bisa sarafnya bisa konslet itu sarafnya. Astagfirullahaladzim. Ternyata di luar banyak penipuan. Astagfirullahaladzim. Kok gak mikir Mas ya? Kita hidup di dunia ini Mas ya, selalu dinilai oleh Allah Mas. Tapi sekarang kebanyakan gak percaya Bu. Kebanyakan ya manusia pada zaman sekarang ini ya umumnya ya yang penting sekarang enak, menjadi manusia terpandang, banyak uang. Iya kan Mas? Kok gak mikir manusia itu pasti mati Bu. Entah kapan mati. Iya Mas, mati. Manusia gak percaya mati, pasti mati. Apalagi yang percaya mati, ya pasti mati. Kan bener Mas? Jangan tenang pikirannya. Lagi mikir keluarga, lagi ruwet pikirannya. Kalau ada apa-apa terbuka sama keluarga Mbak, gak usah ruwet. Ya keluarga dipikir ya, tentang keluarga, iya kan? Saya tenang pikirannya. Sekarang gini Mas, ilmu kedokteran aja ya, apakah bisa mengobati pikiran ruwet? Gak bisa. Coba Saman datang berobat ke dokter seumpama, Pak dokter saya sakit apa? Saya mikiri keluarga sumpek. Gak bisa dokternya ngobati bro. Bener enggak Mas? Betul. Gak bisa. Yang bisa ngobati itu diri sendiri. Kalau pikiran ruwet gak ada apa-apa, gak ada. Coba Saman ini pitas, wadah kandungannya Saman turun nih. Sakit ya pitas ini. Ya sakit kan? Sakit wadah kandungan turun. Ya sakit. Benar sakit ya? Iya sakit. Bentar, lepas. Ini Bos Afan ingin membantu ya. Kalau Saman mau, Saman kalau bisa jawab pertanyaannya Bos Afan, sembuh kontan atas ridha Allah. Tanpa megang loh Mbak. Ya, jawab pertanyaannya Bos Afan ya. Hamba izin ya Allah, hamba izin. 2 tambah 2 berapa Mbak? 4. Cari yang sakit. Cari be, pites lagi perutnya. Atas ridha Allah. Tidak ada yang sakit, pites. Tidak ada. Iya kan? Tidak ada. Iya kan? Masih sakit apa tidak? Enggak wes. Tahu Mas? Gak megang, iya kan? Enak. Coba kalau pijet Saman, kelong duwe selawewu ya. Bener enggak Mas? Ya benar. Kelong duwe selawewu. Enak perutnya wes, pada kandungan turun. Kalau pikiran ruwet, Bos Afan tidak bisa membantu. Sama sendiri yang bisa menghilangkan. Kan bener Mas? Itu lagi. Itu pikirannya ruwet itu. Umpama Mas ya, umpama pingin apa ya, sepeda motor CBR umpama. Dia itu gak keturutan. Ini seumpama contoh Mas. Dan dipikir masalah duniawi itu. Mas punya istri Mas? Iya. Apakah masalah utang kek? Apakah itu? Itu mikir masalah duniawi itu. Tidak ada penyakit, tidak ada itu kosong. Kalau ibu itu yang gudung biru itu pinggangnya sekarang gak enak ya? Iya, jujur. Makanya Saman gak bilang ke Bos Afan. Bener apa enggak? Iya, gini. Bos Afan ingin membantu jenengan. Kalau bisa jawab pertanyaannya Bos Afan, sehat Saman, ya?
Bos Afan sekarang megang gelang apa ini? Megang gelang apa ya? Pisang goreng atau tasbih? Tasbih. Cari yang sakit pinggangnya. Atas ridha Allah. Hilang sakitnya itu. Ayo. Kalau bisa jawab pertanyaan Bos Afan, ayo. Gimana? Iya kan? Ada sakit. Sekarang Sakit. masih sakit apa tidak? Ayo. Iya. Tidak katanya. Oh tidak. Tahu Mas? Makanya kebanyakan ya manusia itu pada zaman sekarang ini minta kepada Allah sulit dikabulkan disebabkan hatinya masih kotor. Makanya sekarang ini Mas, sholatnya rajin ya, haji 4 kali, tapi mulutnya masih menipu. Gimana hukum Al-Quran? Larang. Lah makanya kenapa kebanyakan kok dilakukan? Buktinya ini Mbak ini 4 orang katanya kena santet, kena jin. Mana buktinya? Wah, dobol menungsone Mas. Tidak ada unsur gaib, tidak ada ini. Yang penting Bos Afan menyampaikan apa adanya Mas. Panjenengan termasuk apa ya, raja, asli raja sama pasien. Percaya silakan, tidak percaya silakan. Yang penting Bos Afan menyampaikan apa adanya. Kan bener Mas ya? Gak berani aku nipu Mas. Contohnya jenengan semua ya, sholatnya rajin sampean, tapi masih menipu, masih iri dengki, percuma kalian. Iya Mas. Ketemunya kelak di alam kubur. Pasti ketemu. Iya kalau masih hidup pandai bicaranya Mas. Iya pandai bersilat lidah, iya kan? Ketemunya kelak di alam kubur. Mas nanti berhadapan dengan malaikat alam kubur. Dikira gak ada alam kubur. Iya kalau masih hidup Mas. Tentang apa ya? Tentang alam kubur, alam neraka itu hanya cerita, hanya sebuah dongeng. Iya. Kalau masih hidup memang begitu pandai bicaranya. Coba kelak kalau sudah berhadapan dengan malaikat penyabut nyawa, berhadapan dengan malaikat alam kubur, wow, sip, terbukti bro. Pasti menyesal. Ya Pak ya, yang tenang pikiran nih. Kalau ada apa-apa terbuka sama keluarga, jangan disimpan sendiri. Rugi panjenengan, rugi sendiri. Kalau sama terus begitu nanti lambungnya kena itu. Kan iya Mas? Lambungnya kena, soalnya apa? Makan ndak enak. Mangkel. Iya. Sama di sini ya, di hati ini agak kaku ya, atos ya. Rasanya ya. Iya, agak atos sedikit ya. Apa mau turun nih? Geli apa? Iya bener ya. Iya. Saya tenang pikiran gue saruat. Apalagi itu sama itu di sini itu. Itu hasilnya bisa ngomong, Cak. Cuma malas, mau ngomong malas. Dan lagi sifatnya memang pendiam itu. Ya, gak terlalu banyak bicara. Pendiam itu. Kalau Bos Afan kan agak cerewet ya. Agak cerewet. Ya udah, makasih ya. Makasih. Saya tenang pikirannya, Pak.